kita sama di hadapan Allah, makhluk lemah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan heran nanti kalau saya jalan-jalan ke sana biar lebih dekat. Jangan heran kalau saya ke sini, dan tolong jangan marah kalau saya langsung pulang. Katanya, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, Pertiwi kata siapa? Apa enggak malu kita yang di bumi? Oke lah kalau begitu, kita pakai bahasa sini. Sebab dimanapun saya berada, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara pesan agama mengajarkan kepada kita, sampaikan daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, Pertiwi ini, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah. Toe, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam di bumi Formosa. Sebentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Siapa ya? Ngapain nongkrong di sini? Gak ada urusan dulu, dan hari nanti kita baca sama-sama. Kedengaran? Emang belum dibaca. Mohon maaf nanti kalau suara saya rada-rada gimana, karena jujur kondisi walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Enak saya punya asisten manusia. Tidak ada seorang sahabat pun yang melindungi. Lalu Nabi tiba-tiba menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tiba-tiba datang salah seorang kafir Quraisy. Dia lihat Nabi tidur sendiri, tidak ada yang melindungi. Dia langsung lompat. Dia rampas pedang Nabi, dia tempelkan ke leher Nabi, lalu dia berkata, mana ada dia orang yang diucapkan. Kata apa? Allah, tapi berangkat dari hati dengan semangat yang berapi-api, lalu datang bantuan dari Ilahi. Gak ada riwayatnya Nabi begitu ditanya, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Takut orang kafir model begini. Betul nggak?
siapa yang bisa menyelamatkanmu? Apa kata Nabi? Allah. Dengar kalimat sedahsyat ini, orang kafir itu tangannya gemetar. Lalu pedang Nabi yang ada di genggamannya yang dia rampas terpental. Lalu dengan santai Nabi merampas pedang Nabi kembali. Dan ditempelkan kepadanya seraya berkata, gantian ya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ayo berangkat dari kisah singkatnya, saya hanya ingin mengingatkan, kalau ingin jauh dari musibah, selamat dari bencana, terhindar dari malapetaka, jauh dari mara bahaya, pastikan betul ketika kalimat Allah keluar dari lisanmu, dari hati yang paling dalam dan semangat yang berapi-api, biar datang bantuan dari Ilahi. Saya ulangi ayatnya. Kalau saya begini, please teriaklah Allah yang kencang. Siap? Innaka la'ala khuluqin azim. Kalimat ini yang mampu menahan turunnya bencana dan musibah. Betul? Yang kedua, lebih keras, lebih kompak, biar rahmat turun hari ini. Siap-siap. 1, 2, 3. Yang terakhir, lebih keras, lebih kompak, biar bantuan Allah datang untuk kita. Siap-siap. Yang terakhir, siap-siap. Ada yang mulut dari belakang begini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kata siapa? Allah. Engkau itu betul-betul berada pada level akhlak yang tertinggi. Yang dipuji Allah siapa? Nabimu, bro. Yang memuji Nabimu siapa? Tuhanmu, sis. Kalau Allah saja Tuhan kita yang maha kita puja, lalu Allah saja memuji Nabi kita, Pertini ini apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang enggak pantas dipuji, apalagi dipuja, sudah sombong, tidak mau memuji Nabi kita. Emang kita siapa? Hello. Tuhan kita yang maha mulia, Allah saja memuliakan Nabi kita. Pertini ini apa enggak malu kita yang hina ini sudah sombong, tidak mau memuliakan Nabi kita. Emang kita sila. Allahumma salli wa sallim ala yang pertama, dan akan selalu kita utamakan dimanapun kita berada. Izinkan saya memuliakan para alim ulama, para guru-guru kita yang hadir. Hadir juga bersama saya ayahanda saya tercinta, ayah sekaligus guru bagi saya. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Ustaz Nur, ya itu maksudnya Ustaz Nuruddin Towe. Masih ingat kepergian sahabat saya Uji, Allah yarhamu, di usia yang muda 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawa, ulama besar Jakarta, Kiai Haji Zainuddin MZ, dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya. 10 tahun ke depan, 20 tahun lagi, belum tentu bisa menghadirkan orang-orang seperti mereka. Maka izinkan saya mengajak semua saudara-saudara, Allah berkahi hidup dan langkahnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal.
Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar, panitia yang baru mau dibaca, Osmin yang sudah bersusah payah memfasilitasi perjumpaan indah ini. Sudah seharusnya saya berterima kasih. Sebab kenapa? Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Walaupun ini mungkin kali pertama saya main-main ke sini, padahal 5 tahun yang lalu saya sempat pergi ke, ya, saya nggak pernah lihat sis, saya nggak pernah lihat bro, tapi jangan takut, di hati ada rasa cinta untuk semuanya. Pernah lihat saya? Di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat kalian dari TV. Baik, untuk beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, jangan ada yang terlewatkan, karena nanti di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya akan dapat hadiah kenang-kenang. Haji Asfaka ya Haji Ratal Alami ya Uhailal Judi wal Karami ya Uhailal Judi wal. Episode yang pertama singkat, padat, insya Allah. Kita akan mengawali perjumpaan ini berangkat dari pesan sabda Inna rihal jannah. Kata Rasul, sesungguhnya syurga itu punya bau harum yang menyengat. Saking harumnya bau syurga itu, bayangkan nanti bisa kita cium jarak 1000 tahun perjalanan akhirat. Maaf, 1000 tahun perjalanan dunia, akhirat itu cuma 1 hari saja. 1000 tahun umur di dunia, akhirat cuma 1 hari saja. Lalu bagaimana dengan 1000 tahun ukuran akhirat? Berapa lama kehidupan di dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Syurga itu baunya harum. Saya mau nanya, ada nggak sih minyak wangi buatan manusia 1000 meter masih kecil? Yang paling nyengat apa? Selain nyong-nyong apa? Apa? Kalau di Taiwan yang terkenal apa yang aneh-aneh minyak wanginya? Ning-ning. Neng pakai minyak wangi buatan barat sekalipun, katakan Kenzo, 1 meter kita pakai baunya masih bisa tercium harum. 2 meter masih ada sisanya. 10 meter lebih banyak bisa tercium. 1000 tahun bisa tercium baunya. Saya mau tanya, kau pengen masuk surga? Mati dulu. Kau pengen bisa nyium surga? Aduh, kita nyium bau di dunia ini aja santan, apalagi bisa nyium bau surga. Mau masuk surga? Banyak yang ragu-ragu. Kemarin saya tabligh akbar di satu daerah. Ada anak kecil, saya tanya, ayo siapa yang mau masuk surga angkat tangannya. Semua pada bilang saya. Tapi aneh, ada seorang bocah duduk di depan saya, dengan keluguannya dia cuma jawab begini. Ditawarin masuk surga, jawabnya begitu. Kan bingung saya. 3 kali saya ulangi tetap jawab begitu. Selesai ceramah saya deketin sini. Kenapa kamu nggak mau masuk surga? Teman-temanmu mau. Menangis dia sambil berkata, Ustaz Al-Habsyi, sebelum ayah saya wafat, ayah titip wasiat. Ya Allah, nah, wasiatnya apa? Saya nggak dibolehin masuk apa-apa kecuali 1, masuk KPK. Aduh, namanya juga anak-anak, lugu, polos, betul? Pengen masuk surga?
Bau surga itu bisa tercium kata Nabi jarak 1000 tahun menuju ke surga. Tapi sayang, 1000 sayang, ada 2 golongan manusia. 2 golongan manusia kata Nabi, jangankan masuk ke dalamnya, jangankan masuk ke dalamnya, nyium baunya saja diharamkan Allah. Nyium baunya saja diharamkan. Ada 2. Orang Taiwan bilang 2 apa? Gitu ya? Ya Allah, aneh banget. Al 2. Kalau 1 I. Kalau 2 al. Kalau 3 pelanen apa ini Pak? Jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya saja diharamkan Allah. Ada berapa golongan? Ada 2. Siapa 2 orang yang hina dan celaka ini? Sebelum saya beberkan, saya mohon perhatiannya. Kita berlindung dulu kepada Allah. Jangan sampai kita digolongkan orang yang sia-sia ini. Nyium baunya saja haram, apalagi masuk ke dalamnya. Betul? Ada 2. Pasti semua penasaran pengen tahu siapa 2 orang itu. Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Ada 2. Siapa mereka? Yang pertama, simak, pasang kuping, siapa tahu ini jadi kuis. Simak, ada 2. Jangankan masuk ke dalamnya, nyium baunya saja diharamkan oleh Allah. Ada 2. Siapa mereka? Yang pertama, jangankan masuk ke dalamnya, nyium baunya saja diharamkan Allah. Ada 2. Penasaran kan? Penasaran kan? Ini namanya teknik ceramah Pak. Bisa tinggi, bukan karena artisnya doang yang hebat, bukan, tapi sutradaranya yang pintar, bikin penonton penasaran. Lagi suruh-suruh ditonton, tiba-tiba bersambung. Sakitnya di mana? Tuh lagi nonton Haji Muhyiddin gak jadi berantem sama Mak Eno. Kan kepikiran kita Pak. Tidur gak nyenyak mimpi Haji Muhyiddin, sholat gak khusyuk kebayang Mak Eno. Efeknya besok saya taruh tayang jam 8, jam 6 kita udah nonton depan TV. Kenapa? Dibikin curious, dibikin rasa ingin tahu, penasaran. Itu yang sedang coba saya godok, saya garap di dalam dakwah. Ada 2. Mau tahu? Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk golongan sia-sia kita. Yang pertama, jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya saja diharamkan Allah. Udah pada muka itu gitu. Yang pertama siapa? Bu, orang yang memutuskan tali silaturahim, itu yang pertama, catat. Maka kita patut berterima kasih dengan panitia yang bersusah payah mengemas acara begitu indah, mengumpulkan kita semua dari berbagai macam organisasi. Sekali lagi, saya bangga dengan Taiwan. Tepuk tangan saudara. Saya sudah keliling kemana-mana, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, tapi baru kali ini saya merasakan organisasinya kompak. Di tempat-tempat lain masing-masing berlomba-lomba. Mohon maaf, al-barakah ma'al jamaah, keberkahan itu akan turun kalau kita mau bersama-sama. Makin kita berpecah belah, makin jauh dari keberkahan. Walaupun ini hari kita di Taiwan sedikit, kelompok minoritas, tapi kalau kompak berjamaah, lihat pesan Allah, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak. Itu dengan izin Allah. Salah satu kuncinya bersama-sama, bekerja sama, dan sama-sama bekerja. Tepuk tangan buat kita semua. Berangkat dari pengajian ini kita selamat dari golongan orang-orang yang pertama yang memutuskan tali silaturahim. Betul? Bu,
Saya hadir ke sini lebih sebagai saudara. Saya hadir ke sini ingin mengamalkan pesan Nabi ini, ingin menjalin silaturahim. Orang itu makin banyak teman, makin berkah hidupnya. Makin silaturahim, umur diberkahi, rezeki diberkahi Allah. Betul? Cucunya Nabi, Imam Hasan pernah berpesan, kalau pengen sukses dunia akhirat itu sederhana. Satu di antaranya, 4, simak, kalau bangun tidur, buka mata, tanya dirimu, ini hari ilmu apa yang belum aku pelajari. Yang kedua, ini hari dosa apa yang belum aku tinggalkan. Yang ketiga, ini hari kebaikan apa yang belum aku kerjakan. Yang keempat, ini hari manusia mana yang belum aku silaturahimi. 4 ini kalau bisa jadi moto hidup kita, sukses dunia akhirat insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam singkat pada episode kedua. Ini ada aturan main baru. Di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan ya. Begini loh sis, kalau ada penceramah siapapun dia, kalau baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, itu cuma teknik ceramah saja. Cuma teknik. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habisnya mau ngomong apa. Yang namanya penceramah harus pintar-pintar mikir untuk mengolah bahan yang tidak sama dengan penceramah lainnya. Begitu. Gak kelihatan saya lagi kedinginan. Kalau gitu aja ya baru. Setengah jam lebih sudah berlalu tanpa terasa. Masih mau terus? Benar-benar ini wajah-wajah ahli syurga. Tahu kenapa saya yakin? Husnul ainul yakin, ini wajah-wajah orang mungkin orang buruk duduk di tempat yang baik. Orang baik duduk di tempat yang baik, betah seperti ikan dalam air. Mau nambah aja. Betul? Seperti ikan dalam air. Orang jelek duduk di tempat yang baik, gelisah seperti burung dalam sangkar. Makanya kelihatan betah dari tadi. Luar biasa, khusyuk banget. Ada yang khusyuk. Menghayati bro. Orang baik, orang mukmin duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, betah. Saya mau nanya, ada nggak ikan yang nggak betah di air? Ada nggak? Ada. Ikan pausi. Bisa lama-lama itu di air. Meninggal dia. 1 jam lagi sanggup? Orang-orang calon penghuni surga Allah. Tahu gak sih, majelis ilmu kata Nabi laksana taman-taman surga. Para sahabat saja ditekankan oleh Rasul, farta'u, kalau kalian melewatinya berhenti, kata Nabi, berhenti, masuk. Para sahabat aja disuruh berhenti, kita yang pengajian lengos. Betul? Maaf, logikanya begini, jangan mimpi mau jadi penghuni surga beneran kalau cabangnya di dunia nggak pernah diduduki. Jangan mimpi mau masuk taman surga yang sebenarnya kalau taman-tamannya yang sudah Allah siapkan di muka bumi, salah satunya majelis ilmu dan zikir nggak pernah dihadiri. Ini latihan untuk mendaftarkan diri kita biar terdaftar jadi penghuni surga yang sebenarnya. Insya amin ya rabbal. 1,5 jam lagi sanggup? Maaf saya nggak sanggup. Juga dengan asisten saya, orang kepercayaan saya, boleh berdiri Ustaz Atik. Beliau ini orang
yang selalu ada di samping saya, asisten saya, kepercayaan saya, S1-nya dari Mesir. Tahu Mesir? Kalau nggak tahu Fir'aun. Tahu? S1-nya dari Mesir, S2-nya dari negara Aljazair, S3-nya UIN Indonesia, S3-nya UIN. Makanya belajar yang rajin loh. Samsung aja udah S5. Pengajian malas alamat Samsung. Benar nggak? Iya, Samsung udah S5. Kita kalau satu nggak naik-naik. S3 masih muda, doktor, calon profesor, tawadu. Itu yang susah. Kalau melihat begini, guru saya pernah mengajarkan begini, buat apa punya ilmu tinggi-tinggi kalau lantas membuat kita merasa tinggi? Betul nggak? Karena Nabi Muhammad itu pernah menembus level tertinggi, Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah yang maha tinggi. Nabi-nabi turun dari tempat itu, turun ke bumi. Apakah Nabi pernah tampakkan yang merasa tinggi? Tetap tawadu. Betul? Saya adalah atik adalah saya. Dan mohon doanya. Beliau ini punya rencana yang mulia. Ketika beliau cerita dengan saya bilang, bismillah, apa yang bisa dijual dari diri saya, lakukan selama masih laku. Laku nggak ya? Beliau punya cita-cita misi yang indah. Kepengen bikin yayasan yatim duafa Indonesia. Karena kita keliling terutama. Kita keliling Indonesia dan sering menemukan anak-anak yatim, pintar, cerdas, anak duafa, pintar luar biasa. Sayang anak-anak ini kalau tidak diambil. Rencananya kita mau ambil dari setiap negara, setiap kota, diajarkan hafal Quran dalam waktu singkat. Nanti ketika hafal Quran dikirim ke Yaman, Mesir, Madinah, Mekah, kemanapun mereka mau, beasiswa kita usahakan. Dan ketika mereka jadi ulama, kita pulangkan ke kampung mereka masing-masing. Dan insya Allah mereka bisa mengangkat martabat derajat orang tuanya yang dipandang selama ini sebelah mata. Kalau memuliakan orang tuanya sudah tidak punya waktu lagi, anaknya kita jadikan sosok yang bisa mengharumkan nama ayah ibunya. Saya bilang ke beliau, saya siap zahir batin membantu dengan apapun yang saya bisa. Lalu kemana-mana selalu ikut dakwah. Nah, beliau punya ide, Ustaz, lelang aja apa yang Ustaz punya. Siap kalau memang untuk Allah. Lalu saya bikin beberapa desain-desain baju yang saya ciptakan sendiri dari tangan-tangan saya. Dan baju ini nanti kita akan lelang. Keuntungannya kita berikan untuk Yayasan Yatim Duafa Indonesia. Mau? Mau? Nanti ada beberapa baju. Ini baju limited edition dan tidak akan bisa dicari dimanapun kecuali Al-Habsyi Collection. Wah, ini baju ciptaan saya sendiri, desainan saya sendiri, dan kita bikin sendiri. Dan keuntungannya untuk dakwah asli original Al-Habsyi Collection, baju plus sorban. Baju ini nanti akan dilelang. Lelang uangnya terkumpul langsung kita berikan kepada beliau sebagai bentuk bukti jamaah Taiwan adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tepuk tangan. Tahu ciri-ciri orang yang cinta dengan Allah selain mengingat Allah, yang kedua sanggup berkorban apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Bukan cuma harta, nyawa, siap untuk Allah dan Rasulnya. Betul? Baik, ada beberapa baju yang hari Ustaz Atik mau korbankan. Kemarin saya tabligh akbar di satu daerah, habis Pak. Akhirnya ada ibu-ibu pada pengusaha, dia kebagian, dia langsung bilang, Ustaz Al-Habsyi, saya bayar mahal kalau Ustaz mau buka baju yang Ustaz pakai sekarang. Kebangetan ibu. Akhirnya mau baju yang saya pakai. Saya bilang, baik, tapi izinkan saya nyampe ke hotel, saya buka, saya kasih ibu. Oh, luar biasa. Emang kalau berlomba-lomba untuk Allah ya. Percayalah ayat ini, intan surullah yang suruh. Pegang ayat itu. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku pasti bantu kamu. Jangan mimpi mau dapat bantuan pertolongan dari Allah keluar dari masalah, problema hidup. Kalau kita malas bantu agama Allah,
Kalau bicara agama, bicara yatim, bicara duafa, bicara pengajian, bicara apapun kebaikan. Ketika kebaikan kita syiarkan, maka kita dianggap sudah membantu agama Allah dan Allah bantu kita. Baik, ada 2-3 baju yang hari ini akan saya lelang dulu di episode pertama ini sebelum kita lanjut kajian berikutnya. Ada beberapa baju. Kira-kira siapa yang ingin untuk Allah dan Rasulnya? Wahai laki-laki yang beruntung, di hadapanmu sudah Allah hadirkan wanita soleha. Tahu ciri-ciri yang soleha itu apa? Selalu enak dipandang oleh calon suaminya. Dia jangankan dipandang, belum dapat suaminya udah nyiapin hadiah. Awas kalau kamu yang begini. Neng, untung Ustaz Atiq udah nikah. Kalau belum hari ini saya jadi saksinya. Hebat ya, maaf loh, ini kadang-kadang udah jadi istri gak pernah mikirin suami. Betul gak? Mohon maaf, wanita-wanita zaman sekarang kalau ketemu orang banyak dandan, ketemu dengan suami gak mandi-mandi. Ketika mau kondangan, mau pesta pakai minyak wangi, harumnya diberikan buat orang lain. Giliran duduk dengan suami bau minyak tanah. Suami pergi dari rumah bau amis. Suami pulang dari kerja bau minyak sayur, suami tidur dengan dia bau jenazah. Suami mana yang betah jika wanita begini, betul? Maaf, lihat wanita-wanita zaman sekarang. Kalau mau ketemu orang banyak, bajunya mewah, dulu dengan suami pakai daster, sobek penitian semua. Nah, begini nih yang harus dicari. Subhanallah. Neng, kira-kira sudah punya jodohnya? Kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, soleh juga, perempuan yang baik, lelaki yang baik juga nanti insyaallah. Neng, ada lagi yang lain? Satu orang? Oh, boleh maju ke depan. Ini kayaknya udah langsung kerja. Oh, mau maju? Oh, silakan, silakan. Wah, ini kalau sudah begini tinggal penceramahnya udah, walinya sudah ada, udah saksi udah banyak, kita tinggal menikahkan. Assalamualaikum Mas. Dengan siapa namanya? Oh, kira itu Ani, ini Anu. Dari mana Mas? Aslinya Palembang. Oh, kita gilo. Kalau satu orang kan galo, kalau jamak kan gilo. Saya dari Palembang. Saya orang Palembang. Saya ini lahirnya di Palembang, tapi saya keturunan Padang. Ada orang Padang? Mana orang Padang? Katakan. Padang, Padangnya di mana? Saudara, saya Padang Pasir. Kita sama-sama Padang saudara. Jangan salah, saya banyak belajar dari orang Padang loh. Saya banyak belajar dari orang Padang. Tahu nggak, orang Padang ini memiliki moto hidup yang luar biasa. Semangat kerjanya nggak pernah lemek. Lihat dari nama restorannya, pagi sore. Nggak puas ganti nama, siang malam. Masih belum puas, begadang. Udah kaya raya, sederhana. Hebat orang Padang. Laki-lakinya dipanggil Uda kan, perempuannya menguasai Eropa. Ada istilah Uni Eropa. Menguasai Arab, Uni Emirat Arab. Sampai ke Soviet, Uni Soviet. Itu baru Uni, belum udah yang turun Pak. Udah berapa lama kerja di sini Mas? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Bajunya kira-kira untuk siapa? Baik, untuk diri sendiri. Sudah menikah belum? Ani. Baik. Ada kira-kira silakan. Ini ada 20, boleh maju silakan. Mas, ada 20, nggak selesai silakan. Terima kasih. Berarti 10 lagi 10 perempuan. Iya. Nah, nanti uangnya langsung kita minta Itu. ketuanya nanti ya. Baik. Bisa-bisa bajunya hilang. 10 lagi akhirat akan dapat amal semua. Termasuk yang menyaksikan.
yang menyaksikan kebaikan ini akan mendapat pahala insya Allah. Amin. Mas, untuk Allah dan Rasul mau kasih berapa? Insya Allah semuanya di dompet. Subhanallah. Semua yang di dompet. Awas dompetnya kosong. Semua yang di dompet. Luar biasa berani ini. Untuk Allah dan Rasulnya mau kasih berapa? 2.000. Padahal orang Padang lagi mikir restoran mana nih mau dilepas. Restoran paling banyak di dunia itu orang Padang. Gak boleh lihat simpang bikin restoran. Jamaah umroh saya turun di Bandara Jeddah, lapangan luas, dia langsung bilang cocok buka restoran di tengah-tengah. Untuk Allah dan Rasul mau kasih berapa? 2.000. Sama 2.000. Sama dari 2.000. Insya Allah 2.000. Luar biasa. Yang 2.000. Ini kayaknya berjamaah masuk surga. 3.500 sampai tertinggi. Baik, mau kasih berapa untuk Allah? Atau mungkin yang lain mau ngerokok nanti bisa? 2.000. 2.000. Bismillah 2.000. Alhamdulillah. 2.000. 2.500. 2.000. Saya cuma punya 1.000. Boleh. Ibu males banget sih. 5.000. 5.000. Baik. Insya Allah 6.000. 6.000. Luar biasa. Baik. Masih ada ya. 1 boleh maju. 2 orang. 1. Ya 6.000, 5.000. 3.500 mana tadi? Yang 3.500. Baik. 3.500. Yang dompet coba buka. Baris yang tertinggi dapat kenang-kenangan langsung pertama kali dari saya, tanda tangan CD. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, saya kasih tiket premier nonton film 27 nanti di Jakarta. Ada nggak yang bisa dikasih di keluarga di sana? Nonton bareng saya. Nggak ada keluarga? Nggak ada. Oh, sudah nikah belum? Sudah. Kalau belum, Mas harus siap-siap, Mas. Kita ini cuma terima tapi nggak pernah kasih. Lalu gimana Allah mau kasih kita lagi? Maka hidup itu sederhana. Kalau mau terima yang banyak dari Allah, harus sering-sering kasih. Jangan cuma terima tapi malas kasih. Dapat kenang-kenangan tanda tangan langsung. Buat yang berani untuk Allah dan Rasul, saya hanya bisa memberikan. Yang diharapkan mencium surga siapa? Orang yang memutuskan. Yang kedua, siapa yang diharamkan mencium bau surganya Allah? Anak-anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Satu saat saya meneteskan air mata ketika diundang ceramah di sebuah kota kecil. Kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Kota itu namanya Muara Tibu. 5 jam naik mobil. Ada seorang jamaah kasih 4.000, tidak minta apa-apa, minta dikirimkan doa buat dari Sragen. Minta diberikan doa semuanya biar apa yang diniatkan dan termasuk kita semuanya dapat berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sampai kemana tadi lupa? Oh, 5 jam naik mobil dari kota Jambi, Pak.
naik mobil aja 5 jam, gak tahu kalau naik odong-odong. Begitu saya nyampe ke kota itu, saya meneteskan air mata, menangis. Kenapa? Di kota itu ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Hampir mirip dengan kasus Marshanda. Ingat? Ibu sendiri mau dipenjarakan. Buat apa punya fisik cantik kalau akhlak jelek? Betul? Toe? Lebih baik punya fisik jelek tapi akhlak indah. Toe? Ibu sendiri mau dipenjarakan. Ini tanda kiamat sudah dekat. Padahal ibu jasanya sangat luar biasa. Maaf, seorang ibu berani mati demi 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Betul? Neng, ibu ngeden keluar kita. Kita ngeden apa bisa keluar ibu? Betul? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Maaf, gak usah dibahas. Masih ingat kasus nenek Aminah, seorang ibu tua renta yang dilaporkan anaknya dituntut ganti rugi 1 miliar? Di Brebes, anak usia 12 tahun Pak pukulin ibu kandungnya babak belur hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Masih ingat di Lamongan, anak usia remaja menyembelih ibu kandungnya. Pulang dari kota itu saya jadi mikir, pantas Indonesia banyak bencana dan musibah. Kenapa? Karena di negeri kita sudah banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Betul? Lalu di atas pesawat itulah Mas, menuju ke kota Jakarta, saya nggak bisa tidur. Saya coret-coret sebuah kertas, saya meneteskan air mata, saya menghina diri saya. Lalu petunjuk dari Allah, saya mendapatkan sebuah nama yang indah, yang karena nama ini berujung menjadi karya buku yang luar biasa. Apa namanya? Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita selalu mencari yang jauh lupa dengan yang dekat? Maaf lahir batin, saya nulis buku ini, saya sedang menghina diri saya atas kebodohan masa lalu saya dan mungkin kebodohan kita semuanya. Saya kasih contoh, sadarkah kita di antara kebodohan kita? Sama orang lain kita nggak pelit, untuk orang tua banyak perhitungannya. Betul? Maaf, ngomong dengan teman kita bisa lembut, anjing, nun sewu, punten. Ngomong dengan orang tua galak. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tua sendiri nggak pernah dimuliakan seperti itu. Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar, asal mulia di mata orang tua kita sendiri. Toe? Saya pernah ceramah di satu tempat yang hadir anak-anak muda Pak. Ribuan. Saya turun dari panggung, tangan saya ditarik-tarik, dicium-cium rebutan. Sampai saya teriak-teriak, "Dik, jangan tarik-tarikan tangan, nanti tangan kita ketuker." Tangan saya ditarik-tarik, dicium-cium. Akhirnya gara-gara mereka rebutan, ada kejadian seorang anak salah narik tangan, ketarik tangan temannya sendiri. Dia cium-cium tangan temannya Pak. Teman-temannya dikerjain, kapan lagi kamu cium tangan saya? Akhirnya mereka berantem berdua. Ayo, tangan orang kita cium-cium, tangan orang tua nggak pernah dicium seperti itu. Maaf lahir batin, Bu, makam-makam keramat jauh-jauh didatangin, keramat hidup orang tua dalam rumah nggak diurusin. Batu nisan keramat dicium-cium, anak kuburannya dikantongi, orang tua keramat hidup dalam rumah nggak diurusin. Itu salah besar. Mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Toe? Kalau yang mati gak perlu dicium-cium lisannya, kirimin doa yang mati pasti bahagia. Gak percaya? Silakan nanti sekarang kita doakan. Percaya gak sih yang namanya orang tua juga keramat hidup? Saking keramatnya, doanya makbul, sumpahnya manjur. Jangankan orang tua mendoakan kita, nyumpahin aja bisa jadi doa.
Saya kasih contoh. Ayo, masih ingat gak di Padang dulu legenda terkenal anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Namanya siapa? Lebih kompak maling. Itu baru maling kundang loh, belum yang maling baju, maling mobil, maling ayam, maling motor, baru maling kundang udah jadi batu. Di buku saya ceritakan kisah dahsyat. Nabi pernah bercerita lewat sabdanya. Dulu ada seorang anak rajin sholat, rajin ibadah. Ketika dia lagi sholat, ibunya manggil. 3 kali panggilan ibunya tidak dia jawab. Ibunya meneteskan air mata. Keluar sumpah. Buat anak yang rajin sholat, disumpah ibu saja tembus. Apalagi buat diri kita yang main PS, dipanggil-panggil gak jawab-jawab. Sis, anak muda itu tahu gak namanya siapa? Juraij. Begini ceritanya. Juraij lagi sholat, ibunya manggil. Allah manggil. Juraij, Juraij. Juraij dengar suara ibunya tapi gak dia jawab. Dalam hati ketika sholat dia berkata, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku apa sholatku? Dia pilih sholatnya. 3 kali berturut-turut panggil ibunya diabaikan. Ibunya meneteskan air mata lalu berkata, Ya Allah, 9 bulan aku mengandung Juraij. Aku lahirkan dia, nyawa jadi taruhannya. Ketika dia nangis waktu bayi, 1000 langkah kakiku mendatanginya. Tapi kenapa ya Allah, begitu dia dewasa 3 kali ku panggil namanya, 1 kali pun dia tak jawab panggilanku. Ya Allah, jangan matikan Juraij. Kasih pelajaran buat dia, biarkan dia merasakan fitnah yang hebat dalam hidupnya dan pertemukan Juraij dengan wanita pelacur. Bu, gara-gara nggak jawab panggilan ibunya, ini yang rajin sholat, rajin ibadah, kena getahnya. Sejarah membuktikan Juraij ketemu wanita pelacur, dituduh memperkosa, dilemparin warga, diusir, dibenci. Kenapa? Karena nggak menjawab panggilan ibunya. Ingat, orang tuamu keramat hidup, doanya makbul, sumpahnya manjur, ada di buku saya. Beli ya. Saya tutup pengajian ini dengan sebuah catatan indah. Coba simak. Kalau mau kita bayar jasa ayah ibu kita, nyawa kita tidak akan sanggup membayarnya. Di buku saya ada kisah paling hebat. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Ketika musim haji, Abdullah bin Umar memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia meneteskan air mata, menangis karena terharu ketika melihat seorang anak muda menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Umar menangis lalu bertanya kepada anak muda ini, Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak? Anak muda terimanya menjawab lalu menangis, Imam, dia ibuku, Imam, ibuku. Ibumu? Iya, Imam. Hebat kamu, nak. Apanya yang hebat? Aku lihat kamu gendong ibumu tiap hari di lehermu. Iya. Dari Yaman kamu ke Mekah, kamu gendong ibumu. Padang pasir yang panas kamu lalui, kakimu berdarah-darah, kulitmu sampai mengelupas. Imam, biarkan kakiku, kulitku, bahkan nyawaku jadi saksi di hadapan Tuhanku Allah betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Kamu muliakan ibumu di Ka'bah, kamu tahu 7 kali putaran. Ibu di lehermu, anak soleh kamu. Saya nggak sanggup meniru kamu. Lalu anak muda tadi menangis, balik bertanya kepada Imam, apakah dengan cara aku gendong ibuku di leherku, aku lalui padang pasir yang panas, kaki berdarah-darah, kulitku mengelupas, aku muliakan ibu di rumah Allah, aku tahu 7 kali putaran, ibu di leherku. Apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepada aku? Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, 1000 kali kamu gendong ibumu, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf di Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di lehermu itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu. Ayo, kalau 1 tetes darah ibu saja
Tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang pernah kita tancapkan di hati ayah dan ibu kita, yang sampai mereka menutup mata menghadap Allah Tuhannya, belum pernah memaafkan dan meridhoi kita. Jangan mimpi bisa dapat ridhonya Allah kalau ridho orang tua sampai wafat belum pernah terdengar di telinga kita. Karena kata Rasul, ridho Allah ada pada ridho mereka. Saya mohon semua yang ada di sini tundukkan kepala, kita doakan orang tua kita bersama-sama. Jangan ada yang beraktivitas, hentikan dulu, semua diam. Kita doakan ayah ibu kita semua biar hidup kita di negeri orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang memegang tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium kening dan pipi ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suaranya yang begitu lembut memanggil dirimu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang menatap senyum yang begitu indah terpancar dari wajah mereka. Ingat semua kebaikan yang sudah mereka berikan untukmu. Lalu tanyakan kebaikan apa yang sudah kau berikan untuk membahagiakan ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka ketimbang memberi. Kita lebih sering menuntut ketimbang menghargai. Kita lebih sering membuat mereka meneteskan air mata ketimbang tersenyum. Kita lebih sering dapat murka ketimbang ridho. Lalu dengan sombong kita meminta syurga dari Allah. Saudaraku, bayangkan dosa dan kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Menangislah engkau hari ini sebelum Allah akan membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, tapi menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau engkau yang ada di tempat ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah memusuhi ayah ibumu, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah melupakan keberadaan mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah menghina mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah memaki-maki mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau sering membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau engkau pernah berdoakan ayah ibumu dalam hidupmu, astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya.
kepalamu. Teruslah menghadirkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini mereka ada di hadapanmu. Panggil nama ayahmu. Kenang jihad ayahmu yang begitu hebat. Siang malam ayah kita permandikan keringat membiayai hidup kita. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Asal kelak kita anaknya bisa jadi orang. Ayah sering berkata, "Ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku ya Rabb." Lalu apa yang sudah kita berikan untuk membayar jasa ayah kita? Seorang ayah selalu berjuang untuk membahagiakan 10 orang anaknya. 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Ayahmu memang bukanlah orang yang mengandungmu, tapi jangan kau lupakan pada tubuhmu mengalir darah ayahmu. Ayahmu memang bukan orang yang melahirkanmu, tapi jangan kau lupakan siapa yang pertama kali mendengarkan azan dan qomat di telingamu. Ayahmu memang bukanlah orang yang menyusuimu, tapi jangan sekali-kali kau lupakan jasanya. Siang malam ia bermandikan keringat kepala jadi kaki menjadi rezeki yang halal, asal bisa menghadirkan tetesan susu dari ibumu. Saudaraku, bayangkan wajah ibumu. Panggil nama ibumu. Kenang jihad ibumu yang begitu hebat. 9 bulan ibu mengandung kita. 9 bulan kita sudah sering menyiksa-nyiksa ibu dalam kandungannya.